Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailul Munasa Fitri, NIM 2018-31071 dari kelas F. Di sini saya akan menjelaskan sistem pendukung keputusan menggunakan metode TOPSIS. Metode TOPSIS. TOPSIS atau yang disingkat dengan Technique for Others Preference by Similarity to Ideal Solution adalah salah satu metode pengambilan keputusan multikriteria yang pertama kali diperkenalkan oleh Yon dan Huang pada tahun 1981. TOPSIS menggunakan prinsip bahwa alternatif yang terpilih harus mempunyai jarak terdekat dari solusi ideal positif dan terjauh dari solusi ideal negatif dari sudut pandang geometris dengan menggunakan jarak Euclidean untuk menentukan kedekatan relatif dari suatu alternatif dengan solusi yang optimal. Solusi ideal positif didefinisikan sebagai jumlah dari seluruh nilai terbaik yang dapat dicapai untuk setiap atribut, sedangkan solusi negatif ideal terdiri dari seluruh nilai yang terburuk yang dicapai untuk setiap atribut. TOPSIS mempertimbangkan keduanya, jarak terhadap solusi ideal positif dan jarak terhadap solusi ideal negatif dengan mengambil kedekatan relatif terhadap solusi ideal positif. Berdasarkan perbandingan terhadap jarak relatifnya, susunan prioritas alternatif bisa dicapai. Semakin banyaknya faktor yang harus dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan, maka semakin relatif sulit juga untuk mengambil keputusan terhadap suatu permasalahan. Apalagi jika upaya pengambilan keputusan dari suatu permasalahan tertentu, selain mempertimbangkan berbagai faktor atau kriteria yang beragam, juga melibatkan beberapa orang pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah tahapan dalam metode TOPSIS. Yang pertama, menentukan kriteria dan sifat. Kriteria-kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan yaitu CI dan sifat dari masing-masing kriteria. Yang kedua, menentukan rating kecocokan. Rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria. Yang ketiga, membuat matriks keputusan yang ternormalisasi. TOPSIS membutuhkan rating kinerja setiap alternatif AI pada setiap kriteria CC yang ternormalisasi, yaitu dengan rumus sebagai berikut. Tahap yang keempat yaitu perkalian antara bobot dengan nilai setiap atribut. Perkalian ini membentuk matriks Y, dapat ditentukan berdasarkan ranking bobot ternormalisasi YIC sebagai berikut. YIC sama dengan WI dikali RIC. Yang kelima, menentukan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. Kemudian yang keenam, menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal positif dan negatif. Jarak antara alternatif AI dengan solusi ideal positif dirumuskan sebagai berikut. Kemudian jarak antara alternatif AI dengan solusi ideal negatif dirumuskan sebagai berikut. Yang ketujuh, menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif. Nilai preferensi untuk setiap alternatif atau VI diberikan sebagai berikut. Nilai VI yang lebih besar menunjukkan bahwa alternatif AI lebih dipilih. Dan berikut adalah studi kasus contoh soalnya, yaitu sebuah SMA negeri ABC akan melakukan penyeleksian siswa terbaik. Secara teknis sudah selayaknya siswa yang lolos menjadi siswa yang terbaik, mendapatkan penghargaan supaya para siswa lebih bersemangat lagi dalam belajar. Dalam pemilihan siswa terbaik masih dilakukan secara manual, yaitu masih mempertimbangkan beberapa hal, sehingga keputusan yang diambil kurang tepat. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut, maka diperlukan sistem pendukung keputusan. Salah satunya yaitu dengan menggunakan metode TOPSIS. Selanjutnya adalah langkah penyelesaiannya. Yang pertama, mendefinisikan alternatif serta nilai terhadap kriteria yang dibutuhkan, di mana ada 5 alternatif, yaitu alternatif di sini adalah pesertanya, karena kita akan menentukan siswa yang terbaik. Di sini ada siswa 1 yaitu Doni, disimbolkan dengan A1, yang kedua Sinta, disimbolkan dengan A2, Rina A3, Dika A4, Jojo A5. Kemudian kita tentukan kriterianya. Yang pertama, matematika,
bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, dan IPS. Dan disimbolkan matematika C1, bahasa Indonesia C2, bahasa Inggris C3, IPA C4, IPS C5. Yang dimana di sini adalah ada jenisnya. Matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, jenisnya adalah benefit, dan IPA, IPS adalah cost. Dengan bobot matematika 0,3, bahasa Indonesia 0,2, bahasa Inggris 0,2, IPA 0,15, IPS 0,15. Kemudian dituliskanlah tabel sebagai berikut. Dari alternatif ini kita gabungkan dengan kriterianya, nilainya. Ada Doni, Sinta, Rina, Dika, dan Jojo. Di sini ada C1, C2, C3, C4, C5. Di sini adalah kriterianya. Jadi semua siswa harus memenuhi kriteria ini supaya bisa lolos menjadi siswa yang terbaik. Di sini ada Doni C1 matematika 90, Sinta 80, Rina 90, Dika 70, Jojo 70, dan seterusnya. Selanjutnya, yang kedua adalah mempersiapkan matriks keputusan. Dari tabel yang ini kita aplikasikan ke dalam bentuk matriks keputusan, yaitu sebagai berikut. Di sini adalah tadi C1, C2, C3, C4, dan C5. Kemudian dari matriks keputusan ini langkah ketiga adalah menormalisasikan matriks keputusan RIJ. Langkah yang pertama kita harus hitung dulu C1-nya dengan cara R11. Di sini harusnya R21 kebalik, R31, R41, R51 kebalik. Kemudian rumusnya yaitu jumlah hasil nilai, maksudnya hasil nilai ini dibagi dengan akar dari jumlah nilai peserta keseluruhan. Misalnya di sini adalah matematika. Di sini adalah yang pertama adalah tadi Doni mendapatkan nilai 90. 90 ini dibagi dengan akar jumlah dari nilai seluruh peserta yang dipangkatkan 2 terlebih dahulu, kemudian dijumlah. Setelah itu diakar. Kalau sudah kita bagi dan hasilnya adalah ini. Begitu juga R2, R3, dan seterusnya sama. Selanjutnya perhitungan C2. C2 di sini adalah R12, R22, R32, R42, R52. Sama juga seperti perhitungan pada C1. Jadi di sini kan nilainya 70. 70 ini dibagi dengan akar dari nilai pangkat 2 seluruh peserta. Ini tadi, yang 70 dibagi dengan akar 70 pangkat 2 dan nilai ini seterusnya. Kemudian perhitungan C3. Perhitungan C3 sama halnya seperti C1 dan C2. Dan ini adalah hasilnya. Kemudian perhitungan C4. C4 ini sama juga halnya dengan C1, 2, 3, sama. Yang terakhir, kita perhitungan C5. Pada C5 ini, langkahnya sama, seperti 1, 2, 3, 4. Kemudian, setelah kita melakukan perhitungan C1 sampai C5, kita menghitung matriks ternormalisasi terbobot, VIJ-nya. Jadi, V11 ini 0,3 ini dari mana? 0,3 ini dari bobotnya. Matematika adalah 0,3. Jadi pada perhitungan VIJ ini 0,3 dikali 0,50. 0,50 ini hasil dari C1 tadi. C1 R11. Nih, 0,50. Kemudian
C21 juga sama seperti halnya V11, kemudian dan seterusnya ini sama. Sesuai dengan kalau V11 ini perhitungan hasil dari C1, kalau V12 ini perhitungan dari hasil C2, dan V13 ini perhitungan nilai bobot dikali hasil dari C3. Kemudian V14 ini bobotnya dikali dengan hasil perhitungan C4. Begitu pula dengan V5. V5 ini juga sama. V5 bobot C5 dikali dengan hasil perhitungan dari C5 yang sudah kita hitung tadi. Kemudian mencari solusi ideal positif, tanda bintang, dan solusi negatif. Solusi ideal negatif maksudnya di sini amin. Ini harusnya amin. Kita cari dulu solusi ideal positifnya. Nah, di sini ada A1, A2, A3, A4, A5. Dimana kita cari nilai maksimalnya. Untuk yang max ini itu untuk yang benefit. Jadi yang benefit tadi itu ada C1, C2, dan C3. Jadi di sini adalah max. Alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3, 4. Gitu. Nah, karena pada alternatif 1 itu maksudnya pada C1 itu maksimal benefit, jadi di sini dituliskan dengan maksimal. Kita cari yang maksimalnya. Kenapa di sini minimal? Karena C4 dan C5 kita cari cost-nya, nilai terendahnya. Ini adalah hasil dari V1, V12, V13, V14 dan sampai V5. Nih, dapatkan dari sini. Yang tadi. P yang ini. PIJ 0,150 dan seterusnya kita masukkan ke dalam solusi ideal yang negatif. Jadi max ada 0,150, 0,132. Ini adalah nilai maksnya. Maksudnya ini adalah hasil nilai dari yang V11 tadi. Kemudian dari sinilah kita cari nilai yang maksimal. Nah, di sini tuh nilai maksimalnya adalah 0,150. Kemudian di sini adalah 0,094. 0,9106 dan seterusnya. Kemudian didapatlah hasil dari V-nya. V positifnya. V solusi ideal positifnya. Yaitu 0,150, 0,094, 0,106, 0,0615, 0,06. Setelah kita cari solusi ideal positifnya, kita cari solusi ideal negatif. Kalau solusi ideal negatif ini dari yang tadinya di ideal positif adalah max, kita ganti dengan min. Kita cari nilai minimalnya. Jadi kita balik aja. A1 min 0,15, ini adalah datanya sama dengan yang solusi ideal positif. Dimana di sini nilai solusi ideal negatifnya pada A1. Pada A1-nya kita dapatkan 0,117. A2-nya 0,08, A3 0,082, A4 0,0765, A5 0,075. Dan didapatlah hasil V solusi negatif, yaitu 0,117 dan seterusnya. Selanjutnya adalah mencari jarak dengan solusi ideal positif, atau yang dilambangkan dengan SI-min, SI plus atau bintang, dan jarak dengan solusi ideal negatif, SI-min. Pertama, kita hitung dulu jarak dengan solusi ideal positif sesuai dengan rumus yang sudah kita jelaskan awal tadi, yaitu 0,150
dibagi 0,150 dikurang 0,150 pangkat 2 ini dihitung terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan Excel untuk menghitungnya. Begitu juga dengan S2, S3, S4, dan S5. 0,150 ini dari yang sini tadi, yang max ini 0,150, jadi S1 ini, S1 0,150 dikurang dengan 0,150 kemudian dipangkatkan 2, kemudian S2 yang pokoknya yang ini semua tuh tadi dikurangi dengan yang ini, yang 0,150 0,08 ini dari A2 max 0,08 0,082 0,705 ini dikurang dengan hasil nilai max dan minnya, kemudian dipangkatkan 2, setelah itu kita jumlah, kemudian diakar, dan hasilnya adalah 0,2799303. Sama halnya dengan S2, caranya sama, cuman di sini ngambil 0,132 nya itu dari urutan kedua, dari A1, A2, A3 sampai A5. Dari sini 0,132, 0,094, 0,082, 0,0615 dan seterusnya. Ini yang kedua, yang urutan kedua. Kemudian untuk S3 mengambil urutan yang ketiga, kemudian dikurangi dengan hasil nilai max atau nilai minnya. S4 kita ambil urutan keempat dikurangi dengan hasil nilai max atau minnya. S5 sama juga di urutan kelima dan dikurang dengan hasil nilai max minnya. Kemudian yang kedua, menghitung jarak dengan solusi ideal yang negatif. Menghitung jarak dengan solusi yang ideal yang negatif. Yang tadi udah positif, sekarang negatif. Ini sama halnya dengan yang dilakukan dengan solusi ideal negatif positif, tapi kita ambil dari yang hasil dari solusi ideal negatif ini. Caranya sama dengan solusi ideal positif. Nah, saya juga di sini menghitungnya pakai Excel dan didapat hasilnya seperti ini. Kemudian jika solusi ideal positif negatif sudah dihasilkan, kita hitung kedekatan relatif C1. C1 ini adalah angka ini dari hasil jarak dengan solusi ideal negatif dibagi dengan jarak dengan solusi ideal positif ditambah dengan yang ini tadi, yang ideal negatif lagi. Jadi seperti ini, 0,00682 dibagi dengan hasil jarak solusi ideal positif yang pertama ditambah dengan hasil solusi ideal negatif ini, dan hasilnya adalah ini. C2 sama seperti C1, dari hasil dari jarak solusi negatif ideal negatif yang kedua dibagi dengan
hasil dari jarak solusi ideal positif yang kedua juga ditambah dengan hasil jaraknya sendiri tadi, ketemulah hasilnya. Begitu juga dengan C3, C4, dan C5. Nah, maka didapatlah hasil akhir pengurutan. Dari pengurutan ini, yang pertama adalah C4. C4 di sini adalah Dika, alternatif keempat. Kemudian Sinta itu dapat nilai 8, sekian. Kemudian ada Jojo 6, sekian, Doni 0,031, dan Rina 0,017. Jadi rank atau urutan siswa terbaiknya dari Dika, Sinta, Jojo, Doni, dan Rina, di mana Dika adalah siswa yang mendapatkan rank pertama atau urutan pertama. Jadi dari metode Topsis tadi dihasillah siswa terbaik, yaitu Dika, dengan hasil 20, sekian di urutan pertama. Sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.